dengan NIM 21080312037 dari kelas B Akuntansi Perbankan dan Syariah. Jadi, saya akan memaparkan materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah pada tahun 2002. KDPP-LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Penyempurnaan KDPP-LKS terhadap KDPP-LKBS dilakukan untuk memperluas cakupannya, sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Berdasarkan KDPP-LKS paragraf 1, disebutkan bahwa KDPP-LKS bertujuan dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain, yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berdasarkan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah, kepercayaan ilahi, dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Lalu ada asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Yang kedua, ada asas keadilan atau adalah yang mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang ketiga, kemaslahatan atau masyalaha yang berarti transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Yang kelima, universalisme atau sumulia adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah itu dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi syariah non-komersial dapat dilakukan dengan pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat,
infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Kedua jenis transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti terbebas dari unsur riba, zulm, maisir, garar, haram, iktikar, ta'aluk, dan lainnya. Pemakaian laporan keuangan syariah. Pemakaian laporan keuangan itu meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana kor, pemilik dana pembiayaan mudharabah, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Tujuan laporan keuangan berdasarkan paragraf 30 KDPP LKS dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan poin keempat, informasi mengenai tingkat